Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata, seorang warga sipil tewas. Jelang puasa, harga daging sapi dan ayam di Merauke melonjak. Rekapitulasi suara di Kabupaten Mimika diwarnai protes saksi parpol. Kontak tembak terjadi antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kontak tembak TNI dan KKB yang terjadi hanya sekitar 100 meter dari kantor Bupati Intan Jaya menyebabkan 1 orang tewas. KKB menembak membabi buta sehingga mengenai warga sipil. Anggota TNI Prada David terkena tembakan pada bagian perut namun masih sadar. Sementara seorang warga sipil bernama Nelon Sani meninggal dunia karena terkena peluru pada lengan kiri. Kapolda Papua Matius Fakiri sudah memerintahkan anak buahnya untuk mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Bologai. Kejadian sebelumnya ya, 2 hari sebelumnya itu kan ada yang gangguan kontak tembak, anggota kejar. Akhirnya ada kena 2 masyarakat yang mereka mengatakan masyarakat sipil. Tentunya ini juga sudah ditangani oleh kita, oleh pemerintah. Dampak berikut, beberapa waktu hari kemarin, ini kan terjadi kontak tembak pagi lagi. Yang gugur, kalau kami misalnya ada kena anggota kita, tentunya ini saya prihatin. Semua sudah jalan baik, di akhir-akhir ini masih ada lagi yang gangguan seperti itu. Nah, saya berharap nanti kejadian Intan Jaya ini juga tidak meluas kemana-mana. Tentunya kami aparat keamanan, baik Polres, Kodim, dan juga yang kami dibantu teman-teman dari Damai Kartens, akan berusaha untuk memetakan dengan baik dan melakukan bagaimana penindakan penegakan hukum terhadap para pelaku yang masih selalu melakukan gangguan-gangguan penembakan terhadap aparat. Bahkan dampak daripada gangguan itu juga bisa menyasar kepada masyarakat sipil lainnya. Sudah kejadian, baru kadang-kadang dipelintir lagi, selalu dipelintir terus sama saudara-saudara saya, adik-adik saya yang selalu mengatakan apa, Papua merdeka kah, mengatakan pasukan TNPB. Saya ada kemarin ngomong, berhenti dengan pembodohan terhadap masyarakat kita. Ya, atau tidak usah memakai isu kepenembakan segala macam untuk memelintir seolah-olah Papua ini tidak aman. Kapolda Papua juga memastikan kontak tembak tidak mempengaruhi tahapan pemilu yang saat ini masih berjalan di Intan Jaya. Igobat Momolin melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Seminggu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, harga daging sapi dan ayam potong kembali naik. Menurut pedagang di Pasar Wamanggu, kenaikan harga 2 jenis daging ini akibat pengiriman dari sentra peternakan terhambat, akibat hujan turun terus-menerus sehingga menyebabkan jalan rusak dan sulit dilalui. Harga daging sapi sebelumnya dijual Rp130.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Harganya berapa sekarang Pak? Sekarang harga daging 140. Hanya menjelang puasa bisa naik sampai 150. 1 kilo per kilo. Nah, kalau lebaran gimana? Itu sampai 150 saja harganya itu. Paling lebaran itu ya? Iya. Jadi ini besok mungkin sudah mulai naik lagi ya? Ya, 1-2 hari bisa naik lagi. Naik ya? Hanya kan kita nanti lihat. Stok masih banyak atau belum begitu.
Sementara kenaikan harga ayam potong tidak terlalu merisaukan warga karena kenaikannya tidak terlalu tinggi, hanya berkisar Rp5.000 per ekor. Ayam yang biasanya dijual Rp50.000 per ekor naik menjadi Rp55.000 per ekor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cabai rawit di Mimika, Papua Tengah turun harga. Anjloknya harga cabai karena pasokan yang melimpah dari petani. Cabai rawit yang biasanya dijual Rp70.000 per kilogram saat ini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Memang lagi murah panen raya. Lagi murah. Nggak stok banyak. Banyak. Karena panen raya. Di mana-mana panen raya. Kalau sebelumnya keriting, Ya kurang. kena berapa sekarang nih? Kalau cabai keriting, Bawang ini minimal 50. Karena di Jawa sudah mahal. bawang sempat naik ini. Berarti harga semua sama 50. Bawang merah, bawang putih sama. Ya paling ya takut 5.000 lah. Jualnya Sepi juga. Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih melonjak namun tidak terlalu signifikan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah saat ini sudah mulai normal dan terkendali. Aparat gabungan TNI Polri saat ini terus memperketat pengamanan dengan melakukan razia senjata tajam dan peralatan perang. Sabtu pekan lalu terjadi bentrok antara massa pendukung caleg yang dipicu hasil perhitungan suara di tingkat distrik di Kampung Wuyuki. Dalam bentrokan, seorang warga bernama Supir Murib tewas terkena lemparan batu dan satu rumah milik kepala distrik dibakar. Dan juga nantinya pada saat akan melaksanakan sidang pleno kabupaten, kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk tidak membawa alat perang berupa panah, parang, katapel, dan lain sebagainya yang dapat nantinya mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Kami berharap pada saat nanti sidang pleno tidak ada lagi membawa alat perang. Kami akan melakukan razia terkait dengan alat perang ya secara terus-menerus sampai dengan situasi betul-betul aman dan kondusif. Bentrokan terjadi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Insiden ini dipicu tarik-menarik suara di tingkat distrik. Aparat gabungan saat ini masih siaga di lokasi, khawatir bentrok susulan antara massa pendukung calon anggota legislatif kembali terjadi. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar di gedung MNM Mimika diwarnai protes saksi partai politik. Saksi parpol memprotes panitia pemungutan distrik yang membacakan hasil rekapitulasi suara. Saksi parpol menilai data yang dibacakan berbeda dengan data saksi di lapangan. Meski banyak protes, rekapitulasi tetap berjalan. Sudah ada komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dari pihak komisioner dan Kapolres. Komisioner meminta ke Kapolres menjemput para PPD dan alhamdulillah sampai sekarang ini komunikasi antara PPD dan kita sudah. Sementara itu di Merauke, proses penghitungan suara mulai digelar di salah satu hotel.
Ratusan personel keamanan dari TNI dan BRIMOB disiagakan di lokasi perhitungan suara untuk mencegah unjuk rasa maupun keributan yang dilakukan kelompok pendukung para caleg. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya mengatakan perhitungan suara tingkat kabupaten ini penting dan bisa saja terjadi kesalahan. Oleh karena itu, ia sudah menyiagakan aparat keamanan di lokasi, ditambah bantuan dari TNI untuk mengamankan proses perhitungan suara. Dibuka pleno kabupaten ya Pak Kabakop ya. Kita sifatnya di sana memberikan pengamanan. Jumlah personil yang dilibatkan terkait dengan operasi keselamatan ini ada ibaratnya personil yang inti. Personil inti ini sekitar 23 yang memang di lapangan, namun secara backup penuh itu ada 100 personil ya. Semuanya termasuk teman-teman dari TNI, kita di Polsek, di Polres membackup inti dan backup itu ya. Kemudian terkait dengan pleno kabupaten melaksanakan pembukaan tanggal 3, 4, 5. Dan di sini kita sudah siapkan personil baik dari teman-teman TNI, BRIMOB dan kita dari Polres gabungan. Sesuai jadwal, proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan KPU akan berlangsung selama 3 hari. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pemungutan suara sudah selesai dan para caleg yang berkompetisi untuk memperebutkan kursi di Dewan harus sudah siap menerima hasil perhitungan suara. Caleg yang lolos tentu senang karena usaha dan pengorbanannya membuahkan hasil. Namun di sisi lain, caleg yang gagal kecewa dan tidak sedikit pula yang sulit menerima kenyataan gagal menjadi anggota Dewan. Gubernur Papua Selatan Apollos Avanpo meminta caleg yang gagal agar bersikap kesatria dan menerima segala resiko. Rekan-rekan calon anggota legislatif yang sudah mengikuti pemilihan umum serentak agar dapat secara lapang dada, secara legowo dapat menerima apapun hasil yang kita dapat di lapangan dengan tetap saling menghargai dan saling menghormati antara calon anggota legislatif, antara partai dan juga terhadap penyelenggara dan juga seluruh lapisan masyarakat. Pemilu sudah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selanjutnya, dalam proses penghitungan suara, kami meminta kepada seluruh penyelenggara di semua tingkatan, baik dari provinsi, kabupaten, distrik maupun kampung, agar kita tetap menjaga netralitas dan menjaga validitas serta akurasi dari proses penghitungan suara secara berjenjang dari TPS sampai ke distrik, kabupaten, dan provinsi, supaya semua surat suara yang sudah dilakukan pencoblosan dalam proses pemungutan suara ini dapat kita proses dengan baik sampai kepada rekapitulasi dan penetapan, supaya para caleg yang sudah berjuang di masing-masing daerah pemilihannya dapat memperoleh hasil sesuai dengan fakta-fakta lapangan yang kita dapati. Gubernur Papua Selatan meminta seluruh pihak, termasuk caleg yang gagal, agar menciptakan situasi yang aman. Sedangkan caleg yang menang mau merangkul mereka yang kalah, sehingga Papua Selatan bisa terus membangun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang puasa dan lebaran, Bulog Merauke kembali akan mendatangkan beras dari Surabaya untuk menambah stok beras di gudang Bulog. Pimpinan Bulog Merauke Firman Mandu mengatakan, memasuki bulan puasa dan hari raya lebaran, kebutuhan beras akan semakin meningkat di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Jelang puasa dan lebaran ini Pak di Merauke. Ya, untuk memperkuat ketahanan stok kita di Papua Selatan, rencana akan masuk lagi stok beras sebanyak 7.500 stok. Nah ini tentunya akan memperkuat ketahanan stok kita di Papua Selatan. Saat ini stok beras di gudang Bulog sekitar 1.500 ton.
Bulog berencana akan menambah stok beras dari Surabaya sebanyak 7.500 ton sebagai langkah antisipasi lonjakan kebutuhan selama puasa dan jelang Lebaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Angkasa Pura Bandara Sentani Jayapura menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan bagi 10 orang asli Papua difabel atau berkebutuhan khusus yang sedang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa. Selain bantuan beasiswa, Angkasa Pura juga memberikan 5 unit komputer untuk sekolah SLB Jayapura. PT Angkasa Pura 1 Bandara Sentani memberikan bantuan kepada SLB Negeri 1 Jayapura, yakni 5 unit komputer dan 10 beasiswa kepada siswa berkebutuhan khusus. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada murid untuk meraih cita-citanya. Angkasa Pura berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi anak-anak asli Papua yang berkebutuhan khusus, agar mereka bisa menuntut ilmu dan meraih cita-cita sama dengan anak-anak lainnya. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.